Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Encik Tuan Puan semua. Alhamdulillah ya, kita kembali lagi di program Sebai Sembang bersama Universitas Riau. Dan ini sudah episode yang tentunya mendatangkan bintang tamu yang spesial. Seperti biasa di Sebai ini Sembang bersama Universitas Riau, kita mendatangkan daripada jajaran pimpinan di lingkungan Universitas Riau, kemudian dosen, kemudian staf atau juga tenaga kependidikan. Berikutnya ada juga alumni dari Universitas Riau yang tentunya memberikan inspirasi dan juga motivasi untuk kita semua. Pagi ini sudah tidak asing lagi ya. Sudah tidak asing lagi kalau misalnya mahasiswa yang di sana tidak tahu, kalian memang melampau sangat ya, melampau sangat. Dan pagi ini akan menyapa ya salah satu pimpinan di lingkungan Universitas Riau di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik. Kita akan menyapa Dekan Visip. Assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dr. Meizi Herianto, Esos MSI. Oke, macam mana kabar Tuan pagi ini? Alhamdulillah sehat walafiat. Sehat walafiat, itu yang paling penting ya. Ternyata Pak Dekan datang ke sini jalan kaki ya Pak. Betul. Jadi apa sih Pak makna sehat untuk Pak Meizi ini seperti apa Pak? Kalau sehat itu sebenarnya pikiran tenang, badan juga sehat walafiat. Sehat walafiat. Ya, sehat jasmani dan sehat rohani. Harus selaras. Harus selaras ya. Dan pastinya Encik Tuan Puan semua di Sebai ini kita akan ngobrol-ngobrol, berbual-bual lah dengan Dekan Visip, dan kita akan mengulas sedikit riwayat pendidikan beliau ya, S1-nya di Universitas Riau. Alumni Universitas Riau ya, dengan prodi Ilmu Administrasi Niaga. Betul ya Pak ya, itu di tahun 1997. Kemudian S2-nya tahun 2001 sama Ilmu Administrasi Niaga di Universitas Brawijaya. Ya, S3-nya Ilmu Administrasi tahun 2008 sama tempatnya di Universitas Brawijaya. Nah, mungkin riwayat jabatan beliau ya kita akan ulas sedikit. Beliau pernah menjabat sebagai Ketua Prodi Pasca Sarjana Ilmu Administrasi periode 2014-2018 dan saat ini diamanahkan ya menjadi Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik periode 2023 sampai 2027. Betul ya Pak ya? Betul. Oke, Visip kita tahu ya sudah menorehkan banyak prestasi yang pastinya membanggakan. Nah, mungkin kira-kira strategi Bapak untuk mewujudkan visi misi di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik apa Pak strateginya? Nah, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik ini adalah fakultas tertua yang menjadi cikal bakal lahirnya Universitas Riau. Ya. Maka fakultas ini memiliki hak kesulungan. Kesulungan. Artinya kita harus selalu menjaga nama baik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik. Pasti. Nah, untuk mewujudkan visi misi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik ini kan punya visi misi turunan dari visi misi Universitas Riau. Jadi visi misi FISIP itu adalah menjadi fakultas riset yang unggul bermartabat bidang sosial dan politik di Asia Tenggara tahun 2035. Turunannya ya Pak ya? Turunannya. Dan apa yang harus kami lakukan sebagai strategi, kami tentu menyadari sebagai fakultas tertua yang penuh dengan dinamika, maka kami tentu fokus pertama pada persoalan sumber daya manusia. SDM baik pegawai maupun SDM dosen. Yeah. Kemudian yang kedua bicara tentang akademik, ini menyangkut tentang kurikulum. Yang ketiga ini menyangkut dengan persoalan lulusan. Jadi lulusan berdasarkan arahan dari kementerian harus yang pertama melanjutkan studi ke S2, yang kedua berwirausaha dan yang ketiga bekerja. Nah,
ini tentu harus dibuatkan strateginya, sehingga tidak ada mahasiswa atau alumni FISIP nanti yang akan menganggur. Nah, kemudian yang berikutnya menyangkut tentang strategi untuk kolaborasi. Nah, jadi kita akan berkolaborasi dengan luar negeri maupun yang ada di dalam negeri. Nah, kemudian yang selanjutnya yang kami lakukan, kesemuanya itu dipayungi dalam reformasi birokrasi yang bentuk konkretnya adalah pembangunan zona integritas. Oke, ya. Jadi beberapa strategi yang sudah disampaikan oleh Pak Dekan FISIP, saya tertarik dengan tadi Bapak sampaikan zona integritas. Nah, ini bagaimana implementasi ZI di FISIP ini, Pak? Nah, menyangkut zona integritas, ketika kami dilantik di bulan Januari, mendapat tugas tambahan sebagai Dekan FISIP Universitas Riau, kami langsung mencanangkan pembangunan zona integritas di bulan April 2023. Nah, kenapa ini penting? Karena ini bagian dari untuk menjalankan reformasi birokrasi yang targetnya adalah wilayah bebas korupsi dan wilayah birokrasi bersih melayani atau WBBM. Jadi WBK dan WBBM. Nah, untuk mencapai itu kita kan memiliki 6 tata laksana yang harus dicapai. Jadi ibaratnya kalau di Z itu 6 pengungkit. 6 pengungkit, Antara lain terkait dengan tata kelola, kemudian manajemen perubahan. Nah, manajemen perubahan menjadi kata kunci ketika kita ingin membangun zona integritas. Karena bentuk konkretnya harus ada inovasi-inovasi yang kita hasilkan. Nah, karena kami menyadari bahwa membangun zona integritas ini tidak mudah. Kenapa tidak mudah? Karena di awal tadi kami ingin jelaskan tantangan-tantangannya. Antara lain tantangan kita adalah dari sisi sumber daya manusia. Tantangan yang kedua bicara tentang budaya organisasi dan tata kelola. Nah, sehingga di fakultas dalam rangka membangun zona integritas dengan kami punya spirit DEKOP adalah bersatu. Bersatu itu kepanjangannya bermartabat, sejahtera dan unggul. Bermartabat, sejahtera dan unggul. Nah, itulah yang kami turunkan dalam nilai-nilai moto di FISIP itu namanya society. Society itu singkatan dari S-nya itu solutif, O-nya objektif, C-nya itu cerdas, I-nya inklusif, kemudian E-nya entrepreneur, T-nya tangguh, dan Y-nya yakin. Nah, itulah nilai-nilai yang kami bangun di fakultas untuk menjadikan FISIP itu bersatu dan lebih baik. Dan manajemen perubahan ini kan nggak mudah ya Pak ya. Bagaimana menyatukan persepsi dan frekuensi kan juga nggak mudah. Pasti banyak tantangan ya Pak ya. 2023, 2024, 2025 udah 2 tahun berjalan Pak. Pasti banyak tantangan. Nah, tantangan Bapak sebagai dekan di FISIP itu seperti apa sih Pak? Nah, kalau kita lihat perjalanan FISIP di kurun waktu 2001-2002 sebelum sampai 2003 sebelum kami menjabat, itu ada 2 persoalan besar yang kami potret. Yang pertama terkait dengan persoalan kalau kita istilahkan virtual world. Jadi persepsi masyarakat di dunia maya terhadap FISIP pada waktu itu berada pada titik terendah. Banyak persoalan-persoalan dan dinamika yang terjadi. Sangat. Nah, kemudian dari sisi tata kelola kami melihat
masih banyak hal-hal yang belum dikerjakan, termasuk standar operasional prosedur dan dokumen-dokumen manual yang lainnya. Nah, ini sebuah tantangan yang kami jadikan sebagai titik balik untuk membangun fakultas ini menjadi lebih baik. Nah, target pertama adalah pada pembenahan tata kelola. Nah, dari SOP yang jumlahnya sangat terbatas sekarang menjadi sangat banyak, dan insya Allah di akhir tahun ini akan dinilai di ISO 21001/2018, yaitu ISO yang terkait dengan manajemen penyelenggaraan perguruan tinggi. Nah, artinya kalau ISO itu bisa didapat oleh Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, berarti secara tata kelola untuk penyelenggaraan perguruan tinggi itu sudah diakui oleh pihak eksternal. Nah, kemudian tantangan berikutnya, kami terus berupaya untuk memperbaiki kondisi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik dari image masyarakat melalui pemberitaan yang masif terkait dengan informasi-informasi yang bersifat positif dan prestasi-prestasi dari mahasiswa. Jadi kalau satu hari, ini kan saya setiap hari buka media sosial Instagram ya. Jadi Instagram FISIP itu selalu ada pemberitaan. Nah, jadi 2-3 bahkan banyak itu ya dalam satu hari. Jadi ini yang dimasifkan ya Pak ya sampai saat ini. Nah, untuk sampai kepada zona integritas tadi, tentu kata kuncinya pada inovasi. Nah, inovasi yang kami sebutkan tadi, yang banyak kami lakukan di FISIP itu adalah membentuk tim-tim kerja. Inovasinya apa aja tuh Pak kira-kira? Nah, yang kami buat pertama adalah terkait dengan mall pelayanan terpadu. Mall pelayanan terpadu. Yang di tahun pertama dan tahun kedua kami fokus pada tata kelolanya, membuat manual prosedurnya. Dan di tahun ketiga ini masuk tahun transformasi digital sesuai dengan programnya Bu Rektor. Nah, jadi dari yang manual kemudian di digitalisasi. Nah, tahun keempat nanti baru FISIP melangkah ke internasionalisasi. Nah, itu tahapan-tahapan bagaimana kami membangun Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik. Nah, terkait dengan inovasi di zona integritas, yang lain adalah kami membangun yang namanya P2K. Itu sebuah pojok untuk merespon image negatif itu. Jadi kami kan kampus ini harus terbebas dari 3 dosa besar. Yang pertama adalah kekerasan seksual, yang kedua bullying atau perundungan, dan yang ketiga intoleransi. Nah, untuk menjaga itu agar FISIP terbebas, maka kami mendirikan pojok P2K. Itu pojok untuk pengaduan, kemudian sekaligus pendampingan dan kesehatan. Nah, alhamdulillah. Gimana Pak responnya dengan adanya pojok P2K itu Pak? Luar biasa. Pelaporan ada dan kemudian didampingi, sehingga di pojok itu kita juga sediakan ahli psikologi. Kemudian juga kita minta bantuan dari Rumah Sakit Universitas Riau dan Rumah Sakit Jiwa yang memang dekat dengan kampus Universitas Riau. Nah, salah satu program yang dilakukan adalah memberikan edukasi kepada mahasiswa agar mereka terhindar dari kondisi 3 dosa besar itu. Nah, kemudian yang tidak kalah menarik, sebenarnya kami kan punya kata-kata huruf I di society itu. Itu kan maknanya inklusif. Jadi program-program inklusif kami juga gandengkan dengan pojok tadi, misalnya menyediakan sarapan gratis pada saat mereka ujian akhir semester. Kemudian di perpustakaan cabang kita juga menyediakan beberapa komputer, kurang lebih
sampai hari ini baru 10. Dan ini kalau ada yang mau menyumbang, kami dengan senang hati dengan menerima. senang hati. Karena ini kita gunakan untuk mahasiswa kita yang tidak mampu membayar rental komputer. Jadi mereka mengerjakan tugasnya di situ. Jadi dimanfaatkan secara cuma-cuma ya, disiapkan FISIP. Luar biasa. Bagian dari inklusivitas yang juga ini kan program pemerintah pusat. Nah, yang lain kami juga terkait dengan UI Green Matrix, juga sarannya Bu Rektor, kita juga berupaya untuk menjaga kebersihan di lingkungan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik. Nah, karena jargon kami society, maka kami buatlah namanya FISIP Society. Jadi FISIP Green Society. Nah, program di antara program Green Society itu untuk mempercepatnya kami buatlah yang namanya Gugus K3L. Gugus K3L. Ini juga anjuran dari pemerintah. Nah, K3L itu kan memang bicara tentang keselamatan. Kesehatan kerja dan lingkungan. Nah, inilah yang mendorong percepatan Green Society di FISIP itu bisa berjalan. Nah, salah satu kegiatannya di samping memberikan edukasi, kemudian kami juga punya bank sampah. Bank sampah. Nah, menarik nih Pak. Bank sampah ini sejak kapan nih Pak dimasifkan? Nah, ini bank sampah ini sudah berjalan 2 tahun. 2 tahun, Tapi di tahun ini kami ingin berupaya tidak hanya sekedar bank sampah, tapi nanti akan melakukan pengolahan secara sederhana, baik sampah organik maupun non-organik. Bank sampah target kita itu ditangani oleh tim K3L dan tim Green Society FISIP. Nah, bank sampah tadi Pak, prosedurnya gimana? Apakah nanti anak-anak ini sampah-sampah plastiknya dikumpulkan, terus nanti ditimbang, kemudian nanti dibayar, atau bagaimana tuh Pak? Nah, yang paling sulit sebenarnya bagi kita ini adalah menginternalisasi nilai-nilai yang sudah kita bangun. Jadi kalau UNRI kan ASRI, itu kan kita turunkan ke Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik. Ini yang sulit. Nah, terkait dengan bank sampah, pertama dari sisi mahasiswa kita juga lakukan edukasi pada saat mereka melakukan PKKMB. Jadi mereka berupaya mengumpulkan sampah yang bisa diolah dan dipilah. Itu satu programnya. Kemudian yang kedua, ini melalui CS kita, jadi petugas kebersihan. Jadi mereka memungut sampah, dipilah, kemudian sampah-sampah yang mempunyai nilai yang langsung bisa dikumpulkan di bank sampah, ini akan dibayar. Dikembalikan lagi ke mereka untuk program-program mahasiswa dan customer service kita. Jadi dari mereka, oleh mereka, dan untuk mereka. Sehingga secara tidak langsung kebersihan di Fakultas Ilmu Sosial dan Politik itu bisa terjaga. Jadi mulai dari edukasi tidak membuang sampah sembarangan, bahkan di beberapa video di kegiatan mahasiswa itu juga sempat memenangkan tingkat nasional itu. Bagaimana mengedukasi sivitas akademika untuk menjaga lingkungan. Kalau nggak salah itu di kejuaraan LIDM kalau nggak salah. LIDM, luar biasa sekali ya. Nah, itu tadi kita sudah berbicara tentang Green Society ya. Di banyak ya Pak ya gebrakan-gebrakan dari FISIP ini, bagaimana mengembalikan image ini kan nggak mudah ya Pak ya, dan sekali lagi mempertahankannya juga luar biasa tantangannya. Nah, ada beberapa yang perlu kita tanyakan terkait PPID Pak. Nah, kita kan juga musrembang di tahun ini ya, kita mengumumkan PPID fakultas yang mendapatkan penghargaan ya, FISIP nih mendapatkan penghargaan. Nah, menarik. Ini mungkin kita bahas sedikit PPID-nya ya Pak ya, gimana komitmen pimpinan terkait PPID di FISIP Pak. Pertama, kami di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik sangat komit terkait dengan pengelolaan informasi dan dokumentasi. Kenapa ini penting? Karena bagi kami memandang
informasi itu adalah sesuatu yang bernilai. Jadi kalau ibaratnya itu, kalau di teori ekonomi itu ada supply dan demand. Nah, seberapa mampu kita mengolah informasi, mendokumentasikannya, maka dia akan mempunyai sesuatu yang bernilai. Nah, sehingga terkait program apapun yang dalam rangka untuk PPID ini, kami dari pimpinan akan selalu support. Nah, sehingga dengan beberapa komitmen, kemudian tim yang luar biasa yang kami juga apresiasi, nah maka alhamdulillah PPID FISIP di tahun ini itu menempati peringkat pertama. Betul. Dan beberapa hal juga yang kita pernah diskusikan dengan Wakil Rektor 4 terkait dengan optimalisasi, termasuk bagaimana mahasiswa kita misalnya nanti bisa membantu di beberapa fakultas juga terkait dengan kehumasan dan PPID ini, terutama prodi ilmu komunikasi. Nah, sehingga nanti kami berharap semua PPID yang ada di Universitas Riau itu memiliki kualitas yang sama. Nah, ini insya Allah akan kita implementasikan melalui MBKM. Jadi magang MBKM yang bisa dikonversikan. Tapi magangnya di internal fakultas. Nah, itu yang akan kami implementasikan dengan Bu Rektor bersama Pak Wakil Rektor 4. Nah, dari sisi lain juga beberapa capaian dari PPID yang pejabat itu adalah Bu Dr. Riri ya. Nah, ini sekarang juga sedang mengikuti lomba. Sebelumnya juga sudah ada penghargaan. Ini sedang mengikuti lomba. Mudah-mudahan apa saja Pak lombanya yang sedang diikuti? Kalau yang sedang diikuti ini terkait dengan pengelolaan PPID di level unit. Sedang dilombakan secara nasional. Nah, mudah-mudahan nanti hasilnya juga maksimal. Amin. Penyemangat bagi kita semua. Ya. Dan di FISIP juga ada tabloid katanya ya Pak. Itu tabloidnya itu sudah dilaksanakan sejak kapan dan apa saja sih isi rubrik-rubrik dari tabloid itu Pak? Nah, sebenarnya tradisi menulis melalui tabloid ini sudah ada lama di FISIP, dulu yang dirintis oleh program studi ilmu komunikasi. Nah, kemudian kami melihat di Universitas Riau itu juga sedang digalakkan. Nah, maka kami kemarin konsolidasi kembali untuk menerbitkan tabloid yang edisi pertamanya di bulan Juli 2025. Juli ya Pak ya. Dan rubriknya Pak, apa saja Pak isi-isi dari, mungkin boleh kasih bocoran sedikit kali ya. Nah, rubriknya memang bicara tentang kemajuan di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, dan itu kami terbitkan 2 kali nanti dalam setahun. Juli dan mungkin akhir tahun kali ya Pak ya. Dan ada laboratorium multimedia podcast juga ya Pak ya? Nah sebenarnya itu kan sudah sebuah keharusan karena FISIP memiliki program studi ilmu komunikasi. Jadi itulah salah satu bentuk praktiknya Pak ya, implementasinya ya. Betul. Nah sebelumnya kita kerjasama dengan Gurindam ini. Ya, Gurindam 12 ya. Ya, waktu zaman Bapak Edianus. Pak Edianus. Jadi kita sudah buat kesepakatan untuk terkait dengan membantu pengisian konten dan lain sebagainya. Kalau radio Pak? Nah, FISIP sebenarnya dulu punya radio, bahkan UNRI juga punya. Nah, ini kami ingin bangkitkan kembali, tapi kemungkinan dalam bentuk kayak ini ya Pak ya, seperti ini ya Pak ya, podcast gitu juga ya Pak ya, tapi suaranya aja ya Pak. Ya, itu satu. Kemudian yang kedua nanti mungkin mengarah ke televisi.
Oke. Jadi kita lihat nanti UNRI seperti apa membangun TV-nya. Keren UNRI. FISIP nih ya. Nanti itu bagian dari Iya. praktikum mahasiswa kita. Jadi apa yang sudah dibuat universitas, Ya. turunannya FISIP langsung gaspol nih Pak ya, sat-sat untuk melaksanakan implementasi juga. Karena kita tegak lurus. Tegak lurus, iya. Tegak lurus, Tegak ya. lurus Iya, dengan Bu baik. Tadi Bapak sempat menyinggung yang konversi itu Pak ya. Ya, mungkin yang kita tanyakan Kukerta MBKM konversi 10 SKS dan 20 SKS yang akan dimulai itu boleh dijelaskan juga Pak? Ya. Nah, untuk Kukerta MBKM itu FISIP mulai tahun 2023 itu sudah mengadakan. Itu daerahnya yang kami pilih adalah Kabupaten Bengkalis. Bengkalis. Dan alhamdulillah. Kenapa Bengkalis Pak? Bengkalis dan Siak pada waktu itu karena kami ingin kegiatan penelitian dan pengabdian itu bisa fokus di satu lokasi. Kemudian nanti lebih mudah untuk melakukan evaluasinya. Nah, kemudian di tahun berikutnya kita bergeser ke Kabupaten Siak di 2024. Nah, di tahun 2025 ini kita fokus di Kota Pekanbaru. Nah, program yang dilakukan oleh KKN konversi 10 maupun Kukerta yang konversi 20 di kota itu terkait dengan bagaimana membantu pemerintah kota dalam penanganan sampah. Jadi mulai dari edukasinya, kemudian bagaimana supaya sampah itu mempunyai nilai, dikelola oleh UMKM, termasuk digital marketingnya. Yang kedua terkait dengan program koperasi desa _kelurahan Merah Putih. Yang dicanangkan oleh pemerintah. Jadi fokus Kukerta MBKM kami di Kota Pekanbaru pada 2 hal itu. Oke, menarik ya. Dan mahasiswa Kukerta sudah selesai ya Pak ya tahun ini ya? Yang untuk 10 SKS sudah selesai ya. Yang 20 SKS nanti akan diberangkatkan atau dilepas di bulan September. Di bulan September. Oke. Nah, prestasi yang ditorehkan FISIP ini juga sudah banyak Pak ya. Kalau dari mahasiswanya Pak, ya dari mahasiswanya ini gimana Pak prestasi setiap tahunnya kalau di FISIP? Nah, kalau dilihat dari trennya sangat meningkat. Sangat meningkat. Karena kami menyadari bahwasannya prestasi mahasiswa ini sebenarnya tidak datang begitu saja, tapi harus ada prosesnya. Nah, proses ini melalui wakil dekan 3 dibentuklah Pokja-Pokja. Ada Pokja yang menangani tentang olahraga, ada Pokja yang menangani tentang kewirausahaan, kemudian juga ada kelompok kerja yang menangani terkait dengan kreativitas dan kemampuan mahasiswa di bidang karya ilmiah. Nah, ada 3 ya Pak ya? 3 bahkan lebih. Bahkan lebih. Nah, dengan Pokja yang dibantu oleh dosen-dosen muda, jadi kami dosen muda kami itu jumlahnya lebih kurang 67 orang. 67. Ya, jadi hampir separuh dari jumlah dosen di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik. Nah, inilah yang bertungkus lumus membantu di setiap tim yang dibentuk oleh Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik. Dan ini efeknya luar biasa ya Pak ya? Luar biasa, karena FISIP bersatu itu tentu dimulai dari SDM-nya. Betul. Yang mereka juga harus bekerja bersama-sama untuk mencapai satu tujuan FISIP yang lebih baik. Nah, inilah kekuatan inilah yang luar biasa membangun Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik. Jadi semuanya bersinergi ya Pak ya. Betul. Oke, prestasi setiap tahunnya meningkat. Nah, kalau kerjasama Pak, kerjasama di mungkin skala nasional atau lokal atau bahkan internasional itu gimana Pak kalau FISIP? Nah, pertama terkait dengan kerjasama, Universitas Riau kan selalu melibatkan fakultas. Jadi banyak hal yang sudah dilakukan oleh Wakil Rektor 4. Nah, ini kita upayakan untuk diimplementasikan di level fakultas. Misalnya kerjasama dengan Malaysia, UKM terkait dengan seminar internasional yang baru saja dilangsungkan di tahun ini di Penang ya, Malaysia.
Kemudian kami punya program studi hubungan internasional. Ini kerjasama luar negerinya juga luar biasa. Terakhir itu dapat pendanaan dari Eurasia terkait dengan persoalan gender. Nah ini insya Allah akan berlangsung, tahun ini sudah selesai, nanti tahun depan insya Allah kita akan menerima kembali bantuan dari Eurasia itu. Implementasinya gimana nih Pak? Menarik nih. Nah implementasinya dalam bentuk kuliah umum. Ya, yang dilakukan oleh narasumber yang sangat berkompeten, baik dalam negeri maupun luar negeri, yang diikuti oleh mahasiswa-mahasiswa, khususnya mahasiswa hubungan internasional. Nah, kemudian kami juga di HI bekerja sama dengan sebuah lembaga yang menangani terkait dengan masalah pengungsian. Masalah pengungsi, jadi mereka buat pojok juga di tempat kita. Oh, ada pojoknya ya Pak ya. Nah, hal-hal lain yang kita ingin implementasikan karena kami menyadari kolaborasi kerjasama luar negeri ini adalah tantangan, tantangan awal yang sudah kami catat sebagai persoalan yang harus diatasi. Nah, oleh karena itu kami juga konsen untuk kerjasama luar negeri maupun kerjasama dengan dalam negeri, baik dalam bentuk seminar internasional, penelitian maupun pengabdian. Nah, secara rutin sejak 2023 kami juga membuat event internasional seminar di bulan Oktober dan publishnya langsung di Scopus. Jadi proceeding Scopus itu sudah berlangsung ini di tahun ketiga. Nanti, di tahun ketiga ya Pak? Tahun ketiga. Berarti nanti Oktober ya Pak ya? Iya, di bulan Oktober akan ada international seminar di. Iya, karena ulang tahun FISIP juga di bulan yang sama ya Pak. Betul. Ya? Bulan Oktober. Betul. UNRI kan juga 1 Oktober ya Pak ya. Oke. Nah, banyak ya Pak ya kalau bicara tentang Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik ya Pak ya. Nah, gimana dengan suasana saat ini dari Bapak menjabat 2023 sampai saat ini terkait dosen dan juga pegawai Pak, gimana? Nah, kami punya ukuran karena ini adalah pelayanan publik. Nah, pada awal kami masuk itu ada namanya indeks kepuasan masyarakat. Masyarakat itu ya mahasiswa, dosen, pegawai, semua yang menerima layanan dari fakultas. Itu di tahun 2023 awal itu di angka 75. Hari ini di triwulan pertama 2025 itu sudah di angka 91,4. Nah, artinya lonjakan yang biasa, yang luar biasa. Nah, kenapa ini bisa terjadi? Karena memang kami melakukannya dengan terstruktur, kemudian masif. Mulai dari perencanaan. Jadi ketika kami awal masuk dulu, kami buat site plan untuk Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik. Di site plan itu tergambarlah semua kondisi fisik yang ada di FISIP Universitas Riau. Bangunan, lahan, kondisinya, kemudian apa saja yang harus dibenahi. Itu dasar kami untuk melakukan pembenahan di fisiknya di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik. Insya Allah sampai hari ini sudah banyak yang kami lakukan. Nanti buktinya kami biasanya hanya before after. Jadi sebelumnya gimana, apa, setelahnya seperti apa. Itu didokumentasikan dengan baik melalui foto. Nah, yang berikutnya itu kami masukkan ke dalam bagian dari Renstra FISIP Universitas Riau. Nah, jadi Renstra kami turunan dari Renstra Universitas Riau. Rencana strategisnya ya Pak ya. Rencana strategis itulah pedoman bagi kami untuk melaksanakan program dan kegiatan yang ada. Nah, sehingga semuanya terukur. Bisa diukur. Nah, itu dari sisi kuantitatifnya. Jadi dari 75 menjadi 91,4.
Itu kan lonjakan yang luar biasa. Nah, kalau dari sisi ukuran kualitatif, tentu harapan kami semua stakeholder sivitas akademika yang ada di FISIP itu merasa nyaman. Mereka berada di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik. Ketika mahasiswa tidak datang satu hari misalnya, mereka akan rindu. Dosen juga seperti itu, pegawai juga seperti itu. Nah, ini yang terus kita upayakan. Nah, salah satu sarana untuk membuat mahasiswa nyaman, kami punya FISIP sosialis. Jadi lokasi di pasca sarjana itu tempat mereka untuk bersosialisasi. Oh, yang di bawah itu ya Pak ya? Yang sering di foto-foto. Jadi mereka bisa berinteraksi. Nah, satu target kami sebenarnya yang mudah-mudahan tahun depan itu bisa tercapai adalah membuat sarana olahraga dalam bentuk semi indoor. Ya, sehingga nanti aktivitas mahasiswa itu bisa berlangsung dengan nyaman. Nah, kalau itu nyaman, maka mereka kan akan betah berada di FISIP Universitas Riau. Semi indoor olahraga apa aja tuh Pak? Di dalamnya nanti bisa basket, bisa voli dan bisa futsal. Futsal juga. Ya. Oke, menarik, luar biasa ya. Oke, perjalanan Bapak menjadi dekan FISIP ya Pak. Apakah sebelumnya Bapak menyangka akan menjadi dekan FISIP saat ini Pak? Ya, tentu tidak, karena perjalanan spiritual saya ini luar biasa. Saya dulu dilahirkan di nama daerahnya Kapar, itu Pasaman Barat. Jadi provinsinya Sumatera Barat. Orang tua saya dua-duanya berasal dari Magelang, Jawa Tengah. Masa kecil saya sampai SMP dihabiskan di Kapar di Sumatera Barat. Kemudian SMA saya minta sekolah di tempatnya nenek di Magelang. 3 tahun menyelesaikan SMA, saya ikut ujian untuk masuk perguruan tinggi. Ternyata diterimanya di Universitas Riau. Jadi Bapak memilih UNRI ya Pak ya? Ya, waktu itu disitulah kondisi spiritualnya Mbak. Karena saya keinginannya tidak kuliah di luar Jawa. Saya keinginannya kuliah di Jawa. Ya, karena SMA tempat saya sekolah itu SMA waktu itu nomor 11 nasional. Saya keinginannya waktu itu di salah satu kampus di Jawa. Tapi tentu Allah berkehendak lain. Allah mengirim saya ke Universitas Riau. Ya, saya maksimalkanlah dengan semaksimal mungkin, semampunya. Jadi ini boleh ya? Ya boleh, nggak apa-apa Pak. Kalau waktu kuliah saya juga sambil jualan di Pasar Loket, Pasar Cipuan. Pasar Cipuan, Jualan apa Pak? Jualan aqua sama jualan roti dan naik ke bus karena dulu terminalnya di Pasar Cipuan. Itu saya lakukan lebih kurang 2 tahun. 2 tahun. Ya, setelah itu saya jadi pembantu rumah tangga. Oh iya Pak. Di Jalan Kandis. Di rumah salah satu anggota DPRD yang dulu dari fraksi ABRI awalnya. Berapa lama Pak? 1,5 tahun. Lumayan lama ya Pak ya. 3,5 tahun masa saya studi, karena saya dulu studinya singkat Mbak. 3,5 tahun dan alhamdulillah cum laude. Yes. Nah, kegiatan kampus ya aktivitas organisasinya saya ketua senat FISIP dan juga ketua HMI. Komisariat FISIP. Nah, jadi itu dinamika perkuliahan saya. Sehingga kalau ada yang meragukan Pak Mezi ini cinta UNRI atau tidak, itu perlu dipertanyakan. Karena 32 tahun usia saya ini habisnya di Universitas Riau ini. 32 tahun. 32 tahun sampai hari ini. Itulah sekelumit perjalanan kehidupan saya di Universitas Riau. Jadi mulai tahun 1993. 93. Saya baru lahir Pak.
Oke. Semua itu takdir ya Pak ya. Iya. Semua itu takdir dan mudah-mudahan ya Bapak dilancarkan nih sampai 2027 menjabat sampai dengan FISIP. Nggak tahu lagi takdir berikutnya itu kemana ya Pak ya. Kita ikut saja. Kita tegak lurus ya Pak. Iya. Tegak lurus. Dan sutradaranya sudah ada. Allah Subhanahu wa Ta'ala. Betul. Kita ya hanya merencanakan barangkali ya Pak ya. Oke, by the way Bapak bentar lagi mau ulang tahun nih. Ya Pak ya. 31 Agustus ya Pak ya. 1975. Nanti berarti udah berapa tahun ya Pak? Sudah 50 tahun. 50 tahun. 32-nya di Universitas Riau. Luar biasa sekali. Lebih separuh ya? Lebih separuh Pak. Nanti di umur 50 tahun, apa yang mau Bapak sampaikan kepada diri Bapak Pak? Ya, kalau saya sederhana, doanya cuma sapu jagat aja. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Yang lain mengalir. Serahkan kepada sutradaranya. Oke. Pak, mungkin apa yang mau Bapak sampaikan kepada nanti ya. Memang sih 2027 nggak terlalu lama-lama amat ya Pak ya. Apakah apa yang Bapak mau sampaikan kepada dekan FISIP ya nantinya yang ke depannya? Mungkin silakan Pak. Nah, ini bisa meramal. Ya. Nggak ada sih, maksudnya mana tahu ya Pak ya. Ya kebetulan saya memang berikhtiar untuk menerima jabatan di FISIP itu 1 periode. Oh 1 periode. Ya, nanti akan berakhir dia di bulan Januari 2027. Oke. Jadi lebih kurang ada 1 tahun. Nggak lama kan Pak? Ya, untuk berkomitmen membangun Fakultas Ilmu Sosial dan Politik sesuai dengan yang sudah kita rencanakan. Ya. Jadi di tahun ini proses transformasi digitalnya selesai. Di tahun depan FISIP itu bicara tentang internasionalisasi. Nah, jadi harapannya tentu untuk semua sivitas akademika harus berkomitmen sama-sama membangun fakultas, membangun universitas sesuai dengan tupoksinya masing-masing. Nah, tentu komitmen ini tidak hanya disebutkan dalam kata-kata, memang harus diwujudkan dalam tindakan. Contoh-contoh yang baik dalam rangka membangun Universitas Riau sesuai dengan apa yang diharapkan oleh seluruh sivitas akademika di bawah komando Profesor Dr. Sri Indarti, SE MSI. Oke, nah singkat, padat dan jelas ya. Oke, baik. Sekali lagi terima kasih banyak Pak Mezi ya, Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik. Bapak sehat-sehat selalu. Amin. Ya semoga segala hal yang sudah Bapak buat ini menjadi amal jahiriyah ya Pak ya. Dan kami sebagai yang muda-muda ini bisa mencontohkan hal-hal yang luar biasa yang sudah Bapak dan tim lakukan ya. Bersatu lebih baik ya Pak ya. Bersatu lebih baik, FISIP tetap semangat selalu. Ini banyak hal-hal yang baik dilakukan oleh FISIP dan ini dilakukan juga ke fakultas-fakultas lain. Jadi mereka juga ada belajar ya Pak ya. Saya ada melihat ada beberapa mungkin fakultas datang ke FISIP untuk ya barangkali benchmarking atau mungkin menyadur hal-hal yang baik. Sebenarnya sama-sama Mbak. Oh sama-sama, bahkan oke. kami juga saling ya Pak ya. Menginisiasi beberapa kali berkunjung, hampir semua fakultas kami sudah kunjungi. Karena setiap fakultas itu punya nilai-nilai baik yang harus kami serap juga untuk kami diskusikan di fakultas. Nah, jadi intinya sebenarnya kita kan saling mengisi. Betul. Ya, satu dengan yang lainnya. Oke, jadi saling bersinergi. Saling bersinergi. Oke, terima kasih banyak Dr. Mezi Herianto, SOS MSI, sehat selalu dan pastinya kita akan lanjutkan di episode berikutnya ya. Siapa lagi bintang tamunya? Pokoknya jangan lupa nonton di Unri TV dan terima kasih juga untuk UPA Perpustakaan yang sudah memberikan lokasi ruang podcast yang begitu nyaman ya Pak ya. Oke, kita tutup ya Pak ya dengan yang tadi ya Pak ya. Oke, pamit, Dr. Mezi juga pamit. Kita tutup dengan salam hormat untuk orang hebat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.